Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini semoga semua dalam keadaan baik. Hadir semua ya hari ini ya. Oke, kita lanjutkan materi kita yang kemarin. Sebelumnya sudah mengenal tentang sistem organ-organ sel ya. Pertama dari sel, jaringan, kemudian kita lanjut ke organ. Nah, dari organ-organ tersebut kita akan membentuk sistem. Nah, di situ ada sistem pernapasan, sistem ekskresi, sistem reproduksi. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran mengenai sistem pernapasan pada manusia. Oke, kita lanjutkan tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, sistem pernapasan pada manusia ini terdiri dari beberapa organ. Yang pertama itu ada hidung, trakea, faring, laring, bronkus, bronchus, paru-paru, dan alveolus. Nah, kita harus tahu dulu bahwa kita ini kan setiap harinya bernapas. Nah, bernapas pasti kita tahu melalui hidung ya. Biasanya kita tahu kita lewat hidung pernapasan. Nah, pertama kita membahas tentang pernapas. Selanjutnya kita lihat dulu. Nah, ini sistem pernapasan pada manusia. Nah, di sini pernapasan itu merupakan pertukaran gas, yaitu oksigen atau O2, yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dan karbon dioksida yang dihasilkan dari metabolisme tersebut dikeluarkan dari tubuh melalui paru-paru. Nah, selanjutnya ada yaitu pertukaran gas antara sel dengan lingkungannya. Nah, sini kita tadi sudah disebutkan ya. Jadi, sistem pernapasan manusia itu terdiri dari beberapa organ-organ. Nah, di sini ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchus, dan paru-paru. Nah, di sini organ-organnya ada di sini. Selanjutnya kita akan membahas tentang hidung. Nah, di sini, nah ini struktur hidungnya. Nah, di mana hidung itu merupakan masuknya udara pernapasan pertama kali. Nah, rongga hidung berlapis selaput lendir, di dalamnya terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Nah, selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Selain itu, terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapil darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk di dalam rongga hidung. Sehingga terjadi penyesuaian suhu dan kelembapan udara, sehingga udara yang masuk ke paru-paru tidak terlalu kering ataupun terlalu lembab. Selain sebagai organ pernapasan, hidung juga merupakan indera pembau yang sangat sensitif. Nah, di sini struktur hidungnya. Bisa lihat struktur hidung. Kemudian kita lanjut lagi ke setelah hidung, udara itu akan masuk ke faring. Nah, di sini faring ini merupakan persimpangan antara saluran makanan dan saluran respirasi. Saluran makanan itu berupa esofagus dan saluran respirasi itu berupa trakea. Nah, di sini faring ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Di mana nasofaring itu faring yang membuka ke arah rongga hidung. Orofaring itu membuka ke arah rongga mulut. Kemudian laringofaring itu membuka ke arah laring. Nah, pada bagian belakang faring itu terdapat laring atau tekak, tempat terletaknya pita suara atau pita vokalis. Nah, masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Nah, selanjutnya udara tadi setelah masuk ke faring. Nah, ini jangan lupa
Makanya jangan kalau kita lagi makan, jangan sambil berbicara, karena dapat mengakibatkan makanan masuk ke saluran pernapasan, karena saluran pernapasan pada saat tersebut sedang terbuka. Walau demikian, saraf kita itu mengatur agar peristiwa menelan, bernapas, dan berbicara tidak terjadi bersamaan, sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan. Nah, setelah itu, udara masuk melalui hidung, kemudian faring, kita akan lanjut ke laring. Nah, sini nih, ini anatomi laring ya. Ini bentuk laring. Laring, anatomi laring. Nah, laring ini terletak di bawah faring dan merupakan pangkal tenggorokan. Tersusun oleh tulang rawan. Fungsinya menyalurkan udara dari faring ke trakea. Nah, di dalam laring ini ada glotis. Nah, glotis ini akan menutup oleh jaringan penutup bernama epiglotis saat ada makanan yang lewat. Laring juga disebut sebagai kotak suara karena memiliki pita suara. Nah, selanjutnya, di mana ya udara melalui faring ini akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Nah, laring ini berperan untuk membentukkan suara dan untuk melindungi jalan nafas terhadap masuknya makanan dan cairan. Laring itu juga dapat tersumbat antara benda asing, gumpalan makanan, infeksi, misalnya infeksi dan tumor. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa dari laring udara akan masuk ke trakea. Nah, ini di sini ada struktur laring dan trakea, kemudian ada bronkus. Karena kita berkaitan ya organ-organ yang bekerja sama, itu akan membentuk sistem. Nah, di mana trakea ini tenggorokannya berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm. Terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada. Nah, dinding tenggorokan tipis dan kaku dikelilingi oleh cincin tulang rawan pada bagian dalam rongga bersilia. Nah, silia-silia di trakea ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk saluran pernapasan. Jadi situ ada silia. Nah, trakea ini terdiri dari beberapa lapisan. Ada lapis luar, lapis tengah, lapis terdalam. Dan di sini jaringan epitelia bersilia itu menghasilkan banyak lendir yang berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru bersama udara pernapasan. Kita akan lihat di sini kan. Nah, selanjutnya kita tahu itu struktur dari trakea. Kemudian dari trakea udara tadi masuk ke bronkus. Nah, dari bronkus ini merupakan cabang batang tenggorok di mana jumlahnya sepasang menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Nah, perbedaannya pada dinding trakea, pada trakea itu jauh lebih tebal dan cincin tulang rawan pada bronkus itu tidak berbentuk lingkar sempurna. Nah, di sini bronkus itu bercabang-cabang lagi menjadi bronkeolus. Ini ada bronkus nih, left bronkus dan right bronkus. Ini bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, bronkus itu nanti akan bercabang-cabang lagi membentuk bronkeolus. Nah, ini bronkeolus. Bronkeolus ini merupakan penjabang kecil dari bronkus. Nah, di mana bronkeolus ini akan berakhir pada alveolus. Jadi, udara tadi dari bronkus ke bronkeolus kemudian akan berakhir ke alveolus. Saya strukturnya. Primary bronchus, secondary bronchus, kemudian lanjut ke bronchiolus, kemudian terakhir adalah alveolus. Oke, jadi bisa kita ketahui bahwa bronchus dan bronchiolus itu berbeda. Kalau bronchus itu, bronchiolus itu percabangan dari bronchus. Oke, selanjutnya kita lihat ada bronchiolus dari paru-paru dan alveolus. Nah, di sini kita lihat paru-paru dan alveolus ya. Itu ada dua bagian yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Di sini kita lihat. Jadi dibungkus oleh dua selaput tipis yaitu pleura. Nah, selaput bagian dalam yang langsung menyelimuti paru-paru disebut pleura dalam dan yang di luar itu pleura parietalis atau pleura luar. Nah, di dalam cairan tersebut ada namanya cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu mengembang dan mengempis. Jadi di sini ada cairan limfa di dalam paru-paru itu. Nah, selanjutnya dari paru-paru kita ke alveolus, di mana kan alveolus ini merupakan kantong udara yang sebagai tempat difusi gas yaitu alveolus. Nah, alveolus ini dilengkapi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Nah, alveolus ini merupakan sistem pernapasan yang alveolus berupa gelembung-gelembung udara nih kelihatan ya, ada gelembung-gelembung di sini. Nah, ini bagian alveolus ini terjadi pertukaran gas antara oksigen dengan udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari darah ke udara bebas. Pertukaran ini secara difusi berhubungan dengan kapiler darah. Pada paru-paru terdapat kurang lebih dari 300 juta alveolus. Jadi alveolus kecil-kecil kayak gitu. Oke. Nah, setelah kita mengetahui organ-organ dari sistem pernapasan, kita pasti akan mengetahui mekanisme bernapas manusia itu seperti apa. Yang pasti mekanisme bernapas manusia itu ada mengeluarkan
mengeluarkan nafas atau menghirup nafas. Jadi kita udara masuk dan udara keluar. Nah, di sini mekanisme pernapasan manusia tadi itu terdiri dari inspirasi dan ekspirasi. Jadi inspirasi itu memasukkan udara, sedangkan ekspirasi adalah mengeluarkan udara. Dan itu ada caranya tersendiri. Mungkin kita bisa lihat di gambar ini. Nah, di sini ini inspirasi. Di sini mekanisme kita menggunakan dada, jadi udara masuk. Nih, udara masuk itu disebut inspirasi ya, di mana udara masuk. Nah, ini dada yang berperan. Dan tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Nah, volume rongga dada membesar, itu disebut inspirasi, udara masuknya. Selanjutnya, kita keluarkan udara tersebut dengan tulang rusuk turun karena otot untuk tulang rusuk berelaksasi. Nah, ini volume rongga dada mengecil. Jadi ini mekanisme pernapasan dada dan perut ya. Jadi pertama kita pernapasan dada dulu, di mana ada inspirasi dan ekspirasi. Selanjutnya kita mekanisme pernapasan perut. Mekanisme pernapasan perut ini sama tadi seperti halnya dada, cuman dia bedanya adalah otot diafragma yang berperan. Kalau perut tadi, kalau dada tadi itu tulang rusuk, sedangkan perut itu diafragma. Jadi sini ada udara masuk, otot diafragma itu berkontraksi. Itu berbeda dengan pernapasan dada. Nah, umumnya para penyanyi itu menggunakan pernapasan perut di dalam menyanyi mereka agar suaranya lebih bagus, terus agar bisa tahan lama dalam mengambil nafas. Setelah kita mengetahui mekanisme pernapasan manusia itu seperti apa, kita pasti harus tahu volume udara pernapasan. Volume udara pernapasan itu ada beberapa macam, yaitu volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan udara residu. Nah, di sini ada pertukaran gas dalam tubuh, pertukaran oksigen, pertukaran karbon dioksida. Nah, di sini ya, kita lihat sebelumnya gambarnya tadi. Nah, ini ada pertukaran karbon dioksida. Nah, setelah kita tahu pertukaran gas itu pada tubuh itu ada di paru-paru pada alveolus. Nah, di mana alveolus itu merupakan pertukaran gas atau difusi gas. Nah, jadi pertukaran gas pada paru-paru itu ada beberapa macam. Ada pertuksida. Nah, pada umumnya pertukaran oksigen itu akan disebarkan ke kapiler-kapiler darah, sedangkan pertukaran karbon dioksida akan disaring, akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui alveolus. Nah, kita bisa lihat tadi gambarnya. Kalian bisa baca sendiri, akan saya kasih PowerPoint-nya ini agar bisa dipelajari. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui pertukaran gas, kita pasti tahu bahwa gangguan pada sistem pernapasan itu pasti ada. Gangguan pada sistem. Biasanya gangguan pada sistem itu disebabkan organ-organ yang mengalami gangguan pada misalnya hidung. Kalian kan pernah mengalami namanya sakit flu, misalnya yang paling diserang adalah hidung. Nah, hidung itu biasanya pilek, ngerasain pilek, batuk. Nah, itu biasanya ada virus, ada bakteri. Nah, itu organ pada sistem pernapasan lah yang terkena. Yang paling terkena pada sistem pernapasan itu adalah organnya, misalnya pada hidung, misalnya pada laring. Nah, untuk itu adalah mencari dari beberapa sumber, dari buku, sumber, atau berita-berita, mencari penyakit atau gangguan pada sistem pernapasan, di mana gangguan gejala-gejalanya itu seperti apa. Misalnya influenza, kasusnya pada influenza itu gangguannya seperti apa, gejala-gejala yang dialami seperti apa, kemudian bakterinya seperti apa, atau virusnya disebabkan karena apa. Nah, nanti kalian bikin masing-masing per individu aja, itu tugas mandiri, karena itu nanti kalian akan mencari di sumber-sumber, misalnya sumber internet atau buku-buku. Kalian bisa minimal 5 gangguan atau penyakit. Nah, setelah
kalian mengetahui gangguan atau penyakit, nah upaya untuk mencegahnya itu seperti apa? Untuk bahasan kita sistem pernapasan ini tugas kalian adalah mencari informasi mengenai gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan manusia dan upaya penanggulangannya bagaimana. Ini sudah banyak paham mengenai materi ini. Kalau untuk udah banyak yang paham, udah mengerti tugasnya, atau nanti kita kalau misalnya masih belum jelas, kita bahas lagi nanti di WA group saja. Sudah cukup? Sudah ya? Nah, sudah kalau gitu, sekian. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.